ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kitabnya Al-Quran untuk menegakkan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menegakkan sunnah di tengah-tengah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab, Al-Quran, kitabnya yang mulia. Dan Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menegakkan keduanya Alkitab dan Sunnah, yang dengan keduanya Allah ingin keluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kesyirikan, kekufuran dan seterusnya kepada cahaya Islam. Karena mereka sebelum Islam datang, mereka berada dalam kegelapan, kejahilan dan kesyirikan besar. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang yang akan Allah selamatkan dari orang-orang yang menerima Islam di antara manusia. Allah selamatkan mereka dengan Islam, dengan Alkitab dan Sunnah, sehingga Allah keluarkan mereka, Allah keluarkan orang yang menerima Al-Islam dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada cahaya Islam, dari kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan akan agama mereka, penyimpangan kesyirikan yang mereka kerjakan, dari kegelapan bid'ah dan dari kegelapan berbagai macam perbuatan maksiat kepada cahaya ilmu dan iman, kepada Alkitab dan Sunnah, dan kepada cahaya ketaatan terhadap Rabb mereka dan kepada ketakwaan.
kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dengan melihat kepada cahaya, dengan melihat kepada kegelapan dan cahaya tersebut, apakah mereka berada dalam kegelapan atau mereka berada dalam cahaya Allah Tabaraka wa taala? Maka tergantung dengan jauhnya dan dekatnya mereka dengan Alkitab dan Sunnah. Ketika mereka menerima Islam, apakah mereka jauh, apakah mereka berada dalam kegelapan ataupun cahaya? Tergantung dekatnya dan jauhnya mereka dari Islam. Maka siapa saja yang dekat dengan Alkitab dan Sunnah, maka mereka akan memperoleh cahaya yang besar, cahaya Islam. Dan setiap kali mereka jauh dari Alkitab dan Sunnah, maka mereka akan jatuh ke dalam kegelapan-kegelapan. Mereka berada dalam kegelapan-kegelapan, berada dalam kejahilan dan berbagai macam maksiat serta bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim, inilah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada perkara yang gaib. Mereka menegakkan sholat dan berinfak, menguatkan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada engkau ya Muhammad, berupa Alkitab dan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah Islam. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah orang yang berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa yang disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Mereka memiliki 5 sifat. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang membenarkan perkara gaib. Alladzina yusaddiquna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan, meyakini perkara-perkara yang gaib. Pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Menjaga salat di waktu-waktunya. Salat dengan benar, sesuai yang Allah perintahkan, yang Allah turunkan perintahkan salat tersebut kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka orang yang bertakwa akan salat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasul contohkan bagaimana salat yang benar. Yang kedua, yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan sedekah harta mereka yang wajib dan yang sunnah dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga, selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang membenarkan Alkitab, Al-Quran, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Dan mereka membenarkan sunnah, dan mereka membenarkan apa yang Allah turunkan kepada mereka.
Dan mereka yakin, yang keempat, mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Mereka yakin dengan kehidupan akhirat setelah kematian, yaitu yang di dalamnya ada hisab, ada mizan, ada jaza, ada jannah, ada surga dan neraka. Itulah orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka dalam surah Al-Baqarah tersebut. Dinamakan kehidupan akhirat karena kehidupan tersebut datang setelah kehidupan dunia. Maka orang-orang yang bertakwa, mereka beriman dengan semuanya, membenarkan semuanya, membenarkan perkara yang gaib, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat yang Allah perintahkan, yang wajib dan yang tidak wajib dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka membenarkan kitab yang Allah turunkan, Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan juga mereka mengeluarkan zakat mereka dan yakin dengan kehidupan akhirat. Kullu dzalika yusaddiquna biha tasdiqan biqulubihim. Semuanya mereka imani dengan sebenar-benar keimanan, dengan hati-hati mereka, dengan lisan-lisan mereka dan anggota tubuh mereka. Apa yang mereka yakini, mereka amalkan, mereka ucapkan dengan lisan dan mereka amalkan. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah Allah, hidayah Alkitab dan Sunnah, berada di atas ilmu Allah yang Allah turunkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah nyata bagi kita bahwa orang-orang yang bertakwa, mereka adalah sebagaimana tadi telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, mereka adalah orang-orang yang membenarkan perkara yang gaib, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan. Maka perkara gaib tidak akan tegak, perkara gaib tidak akan terwujud, perkara gaib tidak akan ada perkara gaib pada seorang muslim kecuali dengan jalan taslim, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, meyakini dengan seyakin-yakinnya perkara gaib tersebut. Tadi ada al-mizan, ada surga, ada neraka, ada sirat, ada al-jaza, balasan, ada surga dan neraka dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang gaib, maka perkara gaib tidak akan tegak pada seorang mukmin kecuali dengan jalan at-taslim, tunduk kepada syariat Rabbul Alamin, kepada apa yang Allah kabarkan dalam kitabnya dan kepada sunnah Rasulullah, kabar dari Rasul yang beliau kabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti itu. Karena apa? Karena Islam tidak akan tegak kecuali dengan jalan taslim, tunduk dan al-istislam, berserah diri kepada syariat Rabbul Alamin, kepada Alkitab dan Sunnah. Islam tidak akan tegak kecuali dengan keduanya, dengan jalan taslim kepada keduanya, kepada hukum Allah, Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama tentang makna Islam. Karena Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Tidak ada Islam kecuali dengan ketundukan
kepada Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk kepadanya dengan mentaati Allah, mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Itulah Islam. Maka tidak akan tegak perkara gaib pada diri seorang muslim kecuali dengan jalan tunduk sebagai seorang muslim yang tunduk kepada Alkitab dan Sunnah. Kenapa demikian? Wadzalika li'anna al-uqula tudrikul ghaib. Karena akal manusia, sehingga tidak boleh kita menentang Alkitab dan Sunnah dengan akal-akal kita. Karena akal manusia tidak bisa menggapai perkara yang gaib, tidak mampu menggapainya, dan tidak bisa berdiri sendiri untuk memahami perkara gaib. La tastaqillu al-uqul bima'rifati syara'i'. Tidak bisa berdiri sendiri akal-akal manusia untuk memahami syariat Allah yang Allah turunkan, Alkitab dan Sunnah melalui perantara Rasulullah alaihi salatu wassalam, terutama perkara gaib. Akal manusia tidak bisa dengan berdiri sendiri tanpa Alkitab dan Sunnah. Maka sebagaimana pendengaran manusia itu ringkas, penglihatan manusia ringkas, demikian juga akal manusia. Penglihatan manusia, pendengaran manusia terbatas, demikian juga akal manusia. Maka nyatalah akan kewajiban beriman kepada perkara yang gaib. Nyata tunduk, wajib tunduk bagi kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang dinamakan dengan al-aqidah. Keyakinan atas dasar taslim, yang dibangun di atas dasar taslim, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa mendahului akal-akal kita yang ringkas. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata di kitab yang sangat bagus sekali, Syarh Sunnah, beliau mengatakan, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, anna ad-dina innama jaa'a min kibalillah, sesungguhnya agama Allah ini, agama Islam ini datang dari sisi Allah, min kibalillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' ala uqulir rijal, tidak diletakkan di atas akal-akal manusia. Wa ara'ihim, dan tidak diletakkan di atas pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallahi wa rasulih, dan ilmu Islam ada pada Allah dan Rasulnya. Tadi tunduk kepada Alkitab dan Sunnah karena ilmu Allah ada pada Allah dan Rasulnya, tidak pada akal-akal manusia yang ringkas, yang singkat. Kemudian kata beliau, fala tattabi syai'an bihawaka, maka janganlah engkau mengikuti sesuatu hanya dengan hawa nafsu engkau. Fatamruku minad din, sehingga engkau akan melesat dari agama. Fatakhruju minal Islam, dan engkau akan keluar dari agama Islam. Fa innahu la hujjata lak, karena sesungguhnya tidak ada hujjah bagi engkau. Karena Allah sudah turunkan Alkitab dan Sunnah, tidak ada hujjah bagi engkau, tidak ada alasan bagi engkau untuk mengingkarinya, untuk berpendapat begini dan begitu tentang agama Allah. Karena agama Allah dasarnya adalah taslim, tunduk kepada Alkitab dan Sunnah.
faqad bayyana ar-rasul li ummati as-sunnah. Dan Nabi yang mulia telah menjelaskan kepada umatnya, menerangkan sunnah beliau tentang syariat Allah ini. Beliau jelaskan. Wa awdahaha li ashabi, dan beliau telah menerangkan, telah menjelaskan kepada para sahabatnya, wahum al jamaah, mereka adalah jamaah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wajib bagi kita kaum muslimin untuk beriman kepada rukun iman yang keenam. Karena rukun iman yang keenam bagian dari perkara yang gaib, maka wajib bagi setiap mukmin beriman kepada rukun-rukun tersebut. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir. Kemudian beriman kepada takdir yang merupakan perkara yang gaib, yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Dalil tentang rukun iman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, bukanlah kebaikan, bukan bagian dari kebaikan semata-mata engkau palingkan wajah engkau ke timur dan ke barat. Akan tapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi yang Allah utus, yang semuanya atau sebagainya termasuk bagian perkara yang gaib. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya. Dan engkau beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.